Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Okay, hopefully you are good. So today I'm going to give you the new material about the descriptive text. And for this semester, I am going to give you the two materials. The first is about the descriptive text, and the second is about the songs materials. Okay, for this session, I would like to give you the new material about the descriptive text. And for this chapter, you have to learn about the 2 points. The first is analyze the social function, generic structure, and language features of the descriptive text. And the second point, it's about the how to tell and read of descriptive text, like describe animals, place, and people. Okay, students, do you know what is the definition of descriptive text? That's right. Descriptive text is a text with a purpose to give information, or the context of this kind is description of particular animals, people, and place. Nah, jadi definisi dari descriptive text ataupun teks deskripsi yaitu mendeskripsikan sesuatu secara khusus, entah itu hewan, entah itu orang ataupun tempat, seperti itu. Okay, students, and there are two generic structures of the descriptive text. The first is identification, and the second is about the description. Identification is the content about the introduction of people, animals, and things or object will be described. Nah, jadi teman-teman, untuk generic structure ataupun poin-poin yang ada pada descriptive text ada 2. Yang pertama, identifikasi ataupun identification. Yang kedua, description ataupun deskripsi. Untuk identifikasi, yaitu memperkenalkan objek ataupun orang, seperti orang, terus hewan ataupun tempat yang akan dideskripsikan. Dan biasanya untuk identifikasi ataupun identification tertera pada paragraf pertama, seperti itu. Okay, and the second point is description. Contains a description of something such as animals, people, and places by describing its features, colors, and form. Relate what the writer will describe. Nah, jadi untuk deskripsi ini ataupun description biasanya terkandung pada paragraf kedua, dan ini menjelaskan tentang bagaimana hewan seperti itu. Misalkan contoh yang bisa diambil hewan singa. Singanya tuh warnanya, bulunya seperti apa, terus bentuknya bagaimana. Nah, itu menjelaskan banyak informasi terkait dengan hewan singa itu seperti apa. Tidak hanya hewan singa, teman-teman juga bisa mendeskripsikan pada bagian description ataupun deskripsi, entah itu benda, contohnya kayak tempat pensil, buku, ataupun hewan gitu kan bisa, ataupun manusia, seperti misalkan tokoh idola kalian, misalkan Afgan gitu kan, bagaimana ciri ataupun fisik Afgan ataupun karakteristik secara physical appearance itu bagaimana. Okay, students, and the purposes of the descriptive text, there are 2 purposes. The first is to describe person, people, or animals in specific, or to describe a particular animal, places, or people. Nah, jadi teman-teman, untuk tujuan dari teks deskripsi itu bagaimana teman-teman mendeskripsikan terkait benda, hewan, ataupun orang secara spesifik ataupun secara khusus. Okay, there are 3 language features of descriptive text. The first is noun, and the second is about the adjective, and the last is using action verb or present tense. Nah, teman-teman, untuk language features ataupun unsur kebahasaan yang sering digunakan pada teks deskripsi ada 3, yaitu noun merupakan kata benda. Contohnya seperti misalnya kita mendeskripsikan tentang lion. A lion, and a lion it's a noun.
kalau misalnya kita menjelaskan ataupun mendeskripsikan buku merupakan kata benda, dan it is a book is a noun gitu kan, merupakan buku kata benda seperti itu. And adjective merupakan kata sifat. Contohnya a beautiful lady or a beautiful beach, perempuan yang cantik ataupun pantai yang begitu menawan. A handsome man. Terus contohnya a handsome man seperti laki-laki itu sangat tampan, gitu. Itu merupakan kata sifat ataupun adjective. Nah, dan yang terakhir merupakan action verb, yaitu kata kerja. Kata kerja yaitu kata yang dikenai pekerjaan. Contohnya sleep, yaitu tidur, walk, berjalan, ataupun study, belajar. Dan untuk tenses yang digunakan pada descriptive text, yaitu harus menggunakan verb 1, yaitu simple present tense. Okay, students, and you have to look at the picture of the descriptive text, and I give you the 11 for the descriptive text. Nah, di sini teman-teman bisa melihat contoh terkait dari teks deskripsi. Dia memberikan contohnya itu hewan gajah. Nah, and there are 2 paragraphs for this descriptive text. Ada 2 paragraf teman-teman pada teks ini. Yang pertama terkait dengan identification ataupun identifikasi. Yang kedua terkait dengan description ataupun deskripsi. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk paragraf pertama, the elephants are herbivores and eat all types of vegetation such as grasses, leaves, and fruits. Nah, jadi dikenalkan ya bahwa gajah itu merupakan hewan herbivora dan memakan tipe dedaunan seperti rumput, terus daun-daun gitu kan, dan juga buah-buahan. Nah, itu merupakan contoh terkait identifikasi terkait dengan gajah, dan Butia jelaskan ya artinya. Dan mereka juga mempunyai sedikit rambut pada tubuhnya, pada bagian tubuhnya ya teman-teman. Dan mereka atau itu gajah memiliki 4 kaki dan telinga yang panjang. Gajah juga adalah hewan yang paling besar, tipe hewan mamalia yang paling besar teman-teman. Dan biasanya gajah ini hidup berkelompok dan dipimpin oleh hewan betina ya. Jadi hewan betina yang dewasa dipimpinnya oleh itu. Dan anak-anak mereka ataupun keluarga gajah betina. Dan untuk gajah betina yang dewasa, mereka memimpin gajah-gajah kecil ataupun keluarga-keluarga kecilnya. Nah, itu merupakan contoh terkait dengan identifikasi terkait gajah. Okay, for the next paragraph about the description, for the first sentence, the elephants also have very sharp auditory because they have big and wide ears. Nah, jadi gajah juga mempunyai pendengaran yang tajam teman-teman, karena mereka memiliki telinga yang besar. Telinganya bisa mereka dengar dengan jarak 10 km. Dan pada bagian belakang telinga gajah, mereka punya satu bagian yang soft ataupun lunak yang disebut sebagai buku jari. Nah, teman-teman, di kebun binatang Mahots ataupun kebun binatang untuk pelatihan gajah juga menggunakan kaki mereka untuk memberikan instruksi. Jadi pada kebun binatang itu gajah-gajahnya dilatih teman-teman. Dan gajah juga untuk sekarang merupakan hewan yang benar-benar jinak ya teman-teman, karena mungkin dulu populasinya terancam dan mereka sedikit agak buas. Nah, tapi untuk sekarang karena sudah terlindungi dari habitatnya, mereka jinak kan. Dan dari tahun ke tahun sekarang populasinya semakin berkurang teman-teman, karena mungkin banyak perburuan liar, terus banyak bagian-bagian tubuh gajah yang diambil untuk keperluan pribadi ya, untuk kejahatan populasi kriminal hewan seperti itu. Oke teman-teman, untuk
menganalisis ataupun mencantumkan apa saja generic structure ataupun poin-poin yang ada pada descriptive text ya, yang tadi contohnya identification ataupun identifikasi dan description ataupun deskripsi. Nah, teman-teman bisa meletakkan beberapa kalimat apakah itu termasuk ke dalam identification ataupun description. Dan di sini ada tabel terkait dengan generic structure of descriptive text. Okay, for the identification, the elephants are herbivores and eat all types of vegetation such as grass, leaves, and fruits. Nah, di sini merupakan memperkenalkan gajah itu seperti apa, dan gajah itu merupakan hewan herbivora gitu kan, yang sering makan tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan ataupun buah-buahan. Dan gajah juga merupakan hewan terbesar, mamalia terbesar. Tadi ada kata-kata bahwa the elephants, which is also known as the largest of all and mammals, usually live in groups gitu kan. Nah, itu merupakan perkenalan ataupun identifikasi terkait dengan gajah. Dan untuk description ataupun deskripsi, teman-teman bisa meletakkan paragraf kedua, yaitu the elephants also have very sharp auditory because they have big and wide ears. Nah, gajah juga mempunyai pendengaran yang tajam karena mereka mempunyai telinga yang sangat besar gitu. Itu memberikan informasi yang lebih detail yang disampaikan oleh penulis terkait dengan gajah, bagaimana bentuknya gitu kan, terus habitatnya di mana, bagaimana kegiatan gajah di suatu kebun binatang gitu kan. Contohnya sudah dijelaskan bahwa diikuti pada pelatihan kan di kebun binatang Mahots. Nah, itu merupakan informasi yang lengkap terkait dengan gajah. Karena informasinya lengkap, mendeskripsikan gajah itu merupakan termasuk description pada generic structure of descriptive text. Oke, language features apa saja yang ada pada descriptive text. Jadi unsur kebahasaan apa saja yang ada pada descriptive text. Yang pertama, use of adjective, yaitu penggunaan adjektifnya apa saja teman-teman. Nah, ditandai ya tadi dengan menggunakan warna merah, itu merupakan kata-kata yang termasuk pada kata sifat ataupun adjektif. Contohnya seperti large, long, wide, kind, or auditory, itu merupakan contoh kata sifat. Dan use of simple present tense, apa saja kata-kata yang termasuk ke dalam simple present tense, yaitu pada tenses present tense ataupun action verb yang diwarnain berwarna hijau. Contohnya teman-teman seperti eat, makan, terus hear, mendengar, use, menggunakan, give, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh terkait dengan action verb ataupun simple present tense. Dan yang terakhir itu nouns, yaitu merupakan kata benda teman-teman. Nah, yang sudah diwarnain pada teks itu yang berwarna ungu merupakan contoh terkait dengan noun ataupun kata benda. Contohnya seperti skin, kulit, leg, kaki, terus ears, left hand, seperti itu. Itu merupakan salah satu contoh noun ataupun kata benda. Nah, seperti itu teman-teman terkait dengan language features of generic structure. Okay students, and this is the conclusion about the descriptive text. Di sini merupakan kesimpulan terkait dengan materi deskripsi. Teman-teman harus tahu nih apa aja generic structure ataupun poin-poin yang ada pada teks deskripsi. Ada yang tahu how many generic structures of descriptive text? That's right. And the generic structures of descriptive text, there are two. The first is identification and the second is about the description. Nah, untuk generic structure-nya ada dua ya teman-teman ya. Yang pertama identifikasi ataupun identification, yang kedua description ataupun deskripsi. Identification biasanya pada paragraf pertama dan yang description ataupun deskripsi ada pada bagian paragraf kedua. Okay, and how many language features of the descriptive text? 2 or 3? That's right. There are 3 language features of the descriptive text. The first is using noun, adjective,
and action verb ataupun present tense ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris materi descriptive text. Hopefully you are understand about this material, and don't forget we have to do the assignment of the descriptive text. Thank you so much. Thank you for watching, and I'm so sorry if I have a mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.